Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Tidak semua orang Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan hanya tersedia bagi kalangan bangsawan dan pembantu yang akan meneruskan perdagangan. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten yang hanya diperuntukkan bagi calon pegawai perusahaan Belanda. Selain itu, didirikan juga sekolah Bumi Putera yang hanya memiliki 3 kelas dan mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung untuk membantu perdagangan. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda, bukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, pada 3 Juli 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa menjadi gerbang kebebasan dan kebudayaan bagi bangsa Indonesia, mempermudah warga pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu gagasan dari Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan proses untuk membebaskan manusia dan memanusiakan mereka secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Oleh karena itu, tujuan pendidikan seharusnya adalah untuk memerdekakan manusia dan menciptakan individu yang hidup dengan bahagia dan sejahtera. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan memiliki 3 peran penting, yaitu memajukan dan menjaga diri sendiri, memelihara dan menjaga bangsa, serta memelihara dan menjaga dunia. Ia menyebutnya sebagai filosofi Tri Sri Rahayu yang menghubungkan semua aspek ini dan berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketika kita menjadi individu yang merdeka dan bahagia, hal itu akan berdampak positif pada lingkungan sekitar kita, baik itu keluarga, teman, maupun masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran Tutwuri Handayani yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Pendidikan memiliki peran penting dalam memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, dan hal ini tercermin dalam kurikulum saat ini yang dikenal dengan konsep Merdeka Belajar. Pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan zaman sekarang tentu memiliki perbedaan. Pendidikan zaman kolonial cenderung bersifat eksklusif dan diskriminatif, hanya diperuntukkan bagi penduduk Belanda atau penduduk pribumi yang memenuhi syarat tertentu. Sementara itu, pendidikan zaman sekarang cenderung bersifat inklusif dan mencakup seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk membebaskan pembelajaran di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta memberi keleluasaan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat mereka. Meskipun demikian, kurikulum ini masih merujuk pada profil pelajar Pancasila sebagai pedoman dalam mengatur kebijakan dan perubahan sistem pendidikan Indonesia. Lebih menekankan pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 aspek utama. Yang pertama, memiliki iman dan akhlak mulia, menganut nilai kebinekaan global, menjunjung nilai gotong royong, memiliki kemandirian, mendorong berpikir kritis, dan mengembangkan kreativitas. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami arti pendidikan dengan cara yang berbeda. Selain mengajar, seorang guru juga bertanggung jawab sebagai pendidik yang bertugas untuk mentransfer pengetahuan dan mengubah sikap peserta didik. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memberikan perhatian kepada setiap pencapaian peserta didik, menghargai mereka, dan merencanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu.